Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris kelas 10 pada materi Express Intention or Plan, yaitu untuk mengekspresikan niat dan rencana. Social function atau fungsi sosial dari menyatakan rencana yaitu to state plans or something intended to do in the future, yaitu untuk menyatakan rencana atau sesuatu yang akan dilakukan di masa depan. Nah, itu tadi merupakan fungsi sosial atau social function dari rencana atau plan. Dan untuk menanyakan rencana atau asking intention, kita bisa menggunakan beberapa ekspresi berikut ini. Yang pertama, do you have any plan for this weekend? What are you going to do? Do you have any intention of blah blah blah? What is your plan? Are you thinking of blah blah blah? What will you do tonight? Dan untuk responnya, kalian bisa menggunakan beberapa respon berikut ini. I will, I would like to, I'm going to, I'm thinking of, I would rather, I fully intended to. Nah, di sini untuk menyatakan niat atau rencana, kalian bisa menggunakan will dan be going to, atau disebut dengan future tense. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu penggunaan will atau akan. Nah, will di sini rumusnya ada 3 kalimat ya. Pertama pada kalimat positif. Pada kalimat positif di sini kalian bisa menggunakan subject plus will plus verb atau kata kerja. Nah, contohnya pada kalimat Sarah will write on the blackboard. Sarah akan menulis di papan. Nah, ini merupakan kalimat positif, oke? Sedangkan untuk kalimat negatif, rumusnya subject plus will not plus verb. Contohnya, Sarah will not write on the blackboard. Sedangkan pada kalimat pertanyaan atau interrogatif, rumusnya yaitu will plus subject plus verb. Will Sarah write on the blackboard? Nah, itu tadi merupakan penggunaan will pada verb atau pada kata kerja. Yang kedua, kita menggunakan be going to. Nah, di sini untuk rumusnya juga sama ya, ada 3, yaitu pada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Pada kalimat positif, rumusnya subject plus be plus going to plus verb. Nah, di sini be-nya nanti menyesuaikan dengan subjeknya ya. Untuk contoh kalimatnya di sini, I'm going to make some cookies this afternoon. Aku akan membuat beberapa kue siang ini. Nah, di sini to be-nya kita menggunakan am ya. Mengapa? Karena di situ diikuti dengan subjek I. Sedangkan pada rumus negatif di sini subject plus be plus not plus going to plus verb. Contohnya, I'm not going to make some cookies this afternoon. Sedangkan pada kalimat interrogatif atau pertanyaan, be plus subject plus going to plus verb. Are you going to make some cookies this afternoon? Nah, di sini to be-nya kita menggunakan are ya, karena diikuti dengan subjek you. Bisa dipahami ya sampai di sini? Nah, kalian tentu bertanya-tanya, apa perbedaan will dan be going to? Karena kedua kalimat tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu akan. Oke, di sini Miss Putri akan jelaskan apa perbedaan antara will dan be going to. Oke, di sini untuk yang pertama, penggunaan will dan be going to
to express a prediction, yaitu untuk mengekspresikan atau menyatakan prediksi. Nah, maksudnya di sini prediksi secara umum ya, yang akan terjadi di masa depan. Nah, misalnya ada kalimat according to the weather, it will be rain tomorrow. Berdasarkan perkiraan cuaca, akan hujan besok. Nah, di sini menggunakan will ya. Sedangkan untuk contoh yang kedua, according to the weather, it is going to be rain tomorrow. Berdasarkan perkiraan cuaca, itu akan hujan besok. Nah, tapi kedua kalimat ini, yang pertama menggunakan will, yang kedua menggunakan be going to. Ini sama-sama benar ya, karena untuk prediksi, kalian bisa menggunakan will maupun be going to. Untuk penggunaan yang kedua yaitu to prior plan atau rencana yang sudah matang. Nah, untuk rencana yang sudah kita pikirkan matang-matang yang akan kita lakukan di masa depan, ini kalian bisa menggunakan be going to ya. Sifatnya itu lebih ke niat ya. Misalnya di sini ada kalimat I'm going to go to Paris next month. Aku akan pergi ke Paris bulan depan. Kalimat ini merupakan niat yang sudah direncanakan ya, yang akan dilakukan bulan depan. Dia sudah pikirkan matang-matang rencana tersebut. Berbeda jika kita menggunakan I will go to Paris next month. Untuk artinya sama ya, aku akan pergi ke Paris bulan depan. Namun kalau penggunaan will di sini itu artinya rencana belaka. Jadi untuk mengekspresikan atau menyatakan niat atau rencana yang sudah matang, kalian bisa menggunakan be going to. Untuk yang ketiga, to express willingness, yaitu untuk menyatakan kesediaan. Untuk kesediaan di sini itu sifatnya sukarela ya. Dia akan melakukan sesuatu untuk orang lain. Untuk willingness ini kita juga bisa gunakan untuk permintaan bantuan kepada orang lain ya. Dan untuk ekspresi willingness ini kita bisa menggunakan will ya. Contohnya di sini I will type it for you since you find your heart. Nah, di sini maksudnya dia sukarela, dia mau mengetikkan dokumen ya untuk temannya karena jari temannya tadi terluka. Jadi untuk yang ketiga ini untuk menyatakan kesediaan kita, kalian bisa menggunakan kata will ya. Sedangkan yang keempat, untuk mengekspresikan janji, to express promise. Nah, di sini untuk mengekspresikan janji, kalian bisa menggunakan will. Contohnya di sini, if you choose me as a class president, I will unfriend you. Jika kamu memilihku sebagai ketua kelas, aku tidak akan berteman denganmu. Dia berjanji tidak akan berteman lagi kalau temannya tadi memilihnya sebagai ketua kelas. Nah, yang bersifat janji atau promise tadi kita menggunakan will. Oke, di sini saya akan simpulkan untuk penggunaan will kita bisa gunakan yang pertama untuk menyatakan kesediaan atau willingness. Kesediaan yang bersifat sukarela. Sedangkan yang kedua, kita bisa menggunakan will untuk mengekspresikan janji atau promise. Sedangkan yang ketiga, kita bisa menggunakan will untuk prediksi atau prediction. Sedangkan penggunaan be going to digunakan untuk menyatakan rencana yang sudah matang atau niat. Dan yang kedua, kita menggunakan be going to untuk prediksi ya atau prediction. Untuk lebih memahami penggunaan will dan be going to, nah di sini saya punya beberapa soal. Kalian bisa lengkapi dialog berikut ini menggunakan be going to atau will. Oke, untuk dialog yang pertama. Could you get me a glass of water? Certainly. I blah 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 get you one. Do you want it cool or warm? Nah, kira-kira untuk yang nomor satu ini, kita menggunakan will atau be going to ya? Ya, untuk yang nomor satu, kita menggunakan will.
Mengapa? Karena di sini merupakan tindakan sukarela ya, sifatnya sukarela atau willingness. Di mana di situ dia akan mengambilkan segelas air. Bisa dipahami ya untuk yang nomor 1. Berikutnya untuk soal yang kedua. Can I borrow your note? I promise I blah 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 give it back to you tomorrow. Sure, take it. Nah, bagaimana dengan yang nomor 2? Will atau be going to? Yes, that's right. Untuk yang nomor 2 kita bisa menggunakan will karena itu bersifat promise atau janji. Next, number 3. I managed to save my salary. I blah 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 use the money to go to Lombok. Good thing to do. How about the number 3? Yes, the answer is I'm going to use the money to go to Lombok. Menggunakan be going to ya, karena di situ merupakan plan atau niat yang sudah direncanakan, yaitu dia menabung gajinya untuk pergi ke Lombok. Berarti sudah direncanakan ya, direncanakan dengan matang. Next, number 4. Do you have some trip plans? I blah 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 visit Prambanan Temple, then buy bakpia tugu. Nah, jawabannya kira-kira will atau be going to ya. Untuk yang nomor 4 ini kita bisa menggunakan be going to, yaitu I'm going to visit Prambanan Temple. Karena di situ juga bersifat rencana yang matang atau plan ya. Untuk yang nomor 5, could someone fix the printer? My paper gets stuck there. Sure, I blah 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 fix that. Dan untuk yang nomor 5, jawabannya yaitu will. Nah, karena di situ merupakan willingness atau kesediaan, yaitu kesediaan untuk membenahi printer ya. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang materi to state intention or plan, yaitu untuk menyatakan rencana. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.